Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dipa Islami dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang aliran energi. Interaksi antar komponen ekosistem terdiri dari 3 bagian, yaitu interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik, interaksi antar komponen abiotik, dan interaksi antar organisme. Interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik ialah komponen biotik banyak dipengaruhi oleh komponen abiotik. Tumbuhan sangat bergantung keberadaan dan pertumbuhannya dari tanah, air, udara tempat hidupnya. Jenis tanaman tertentu dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah tertentu. Misalnya, di pantai, tanaman kelapa dapat tumbuh subur, tetapi tidak demikian di daerah pegunungan. Sebaliknya, komponen abiotik juga dipengaruhi oleh komponen biotik. Keberadaan tumbuhan mempengaruhi kondisi tanah, air, dan udara di sekitarnya. Selanjutnya, interaksi antar komponen abiotik. Di alam antar komponen abiotik juga saling berinteraksi. Komponen abiotik dapat memengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Misalnya, proses pelapukan batuan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi keberadaan air di suatu wilayah. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik. Antar komponen biotik juga terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi antara interaksi organisme, populasi, maupun interaksi komunitas. Yang pertama, interaksi antar organisme. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, netralisme. Yang kedua, parasitisme. Yang ketiga, predasi atau predatorisme. Yang keempat, komensalisme. Dan yang terakhir, mutualisme. Interaksi netralisme yaitu interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi, semisal antara zebra dan rusa. Antara zebra dan rusa hidup saling berdampingan tetapi tidak saling mempengaruhi, tidak saling menguntungkan dan juga tidak saling merugikan. Selanjutnya, mutualisme, hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak, seperti lebah dan bunga, di mana lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan dan bunga memberikan madu kepada lebah. Selanjutnya, parasitisme merupakan interaksi melibatkan organisme inang dan parasit, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Seperti contohnya kerbau dan kutu, di mana kutu yang lebih diuntungkan karena menghisap darah dari kerbau yang dirugikan. Selanjutnya, predasi atau predatorisme adalah interaksi antara pemangsa atau predator dan mangsa atau prey. Seperti contohnya burung jalak dan kutu kerbau, di mana burung jalak sebagai pemangsa dan kutu kerbau yang dimangsa. Selanjutnya, komensalisme merupakan interaksi melibatkan dua organisme yang berbeda spesies, dan pada hubungan ini ada salah satu individu yang diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Seperti contohnya anggrek dan pohon mangga. Meskipun anggrek menempel pada pohon mangga, tetapi pohon mangga tidak dirugikan dalam hal ini. Yang kedua, interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang saling berinteraksi pula, yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Contohnya adalah komunitas padang rumput yang dihuni oleh beberapa populasi, di antaranya kuda, banteng, ular, belalang, singa, macan, serigala, dan lainnya. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas sungai yang terdiri atas beberapa populasi seperti buaya, kuda nil, ular, ikan, plankton, dan lainnya. Komunitas padang rumput. Antara komunitas padang rumput dan sungai terjadi interaksi berupa peredaran organisme dari kedua komunitas tersebut. Kuda banteng dapat menjadi sumber makanan bagi buaya. Sebaliknya, di sungai, ikan dapat menjadi makanan bagi macan, seperti contoh di atas. Selanjutnya, aliran energi.
Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja dengan sifat energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, seperti contoh di samping. Selanjutnya, rantai makanan. Urutan makanan memakan membentuk pola yang saling berkaitan seperti rantai. Jaring-jaring makanan. Suatu ekosistem terdiri atas beberapa rantai makanan disebabkan variasi makanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut sehingga membentuk banyak rantai makanan, seperti contoh di samping. Piramida ekologi. Gambaran susunan antara trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan penyimpanan energi pada tiap trofik. Terdiri dari 3. Yang pertama, piramida jumlah. Yang kedua, piramida biomasa, dan yang ketiga, piramida energi. Yang pertama, piramida jumlah. Didasarkan pada jumlah organisme yang terdapat pada satuan luas tertentu atau kepadatan populasi antar trofiknya dan mengelompokkan sesuai dengan tingkat trofiknya. Terdiri. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida biomasa adalah dibuat berdasarkan pada massa berat kering organisme dari tiap tingkat trofik persatuan luas areal tertentu, seperti gambar di bawah. Dan yang ketiga, piramida energi. Dasar penentuan piramida energi adalah dengan cara menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat trofik dalam waktu tertentu, misalnya per jam, per hari, atau per tahun, seperti contoh di bawah. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya